Juventus konfirmasi cedera lutut untuk Kyle George harus dioperasi. Selagi Weston McKennie dan Alessandro mengalami cedera pada pertandingan Liga Champions kontra Villarreal pada Rabu, 23 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, Kyle George bermain untuk tim Juve U23 di Serie C. Tim Asa Zauli bermain menghadapi Pro Pratia dengan Kyle bermain sebagai starter. Namun sang striker yang berusia 20 tahun harus ditarik keluar ketika laga baru berjalan 27 menit dikarenakan mengalami cedera. Laporan dari jurnalis Giovanni Albanese dan Romeo Agresti menerangkan bahwa Kyle meninggalkan lapangan dengan tangisan nampak seperti cedera yang buruk. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Juventus yang akan langsung membawa sang pemain asal Brasil ke meja operasi untuk membereskan cedera pada lututnya. Keterangan resmi dari klub mengatakan bahwa ia terkilir pada lutut kaki kanannya dan hasil pemeriksaan dari staf medis J-Medical mengindikasikan adanya tendon lateral yang pecah pada lutut kaki kanannya. Operasi pun langsung dijadwalkan dalam waktu beberapa jam setelah pengumuman itu dirilis. Badai cedera sedang berlangsung di skuad asuhan Massimiliano Allegri. Selain Kyle George, McKennie, dan Alessandro, Juve juga baru saja kehilangan Paulo Dybala dan Daniele Rugani yang mengalami cedera dalam partai derby kontra Torino di akhir pekan kemarin. Selagi Allegri juga sedang menanti Federico Bernardeschi untuk kembali ke lapangan pertama kalinya sejak laga kontra AC Milan pada 24 Januari lalu. Sebelumnya, Juventus juga sudah ditinggalkan Federico Chiesa yang dipastikan tak bisa main lagi di musim ini diakibatkan cedera ligamen lutut yang dialaminya dalam laga kontra AS Roma pada 10 Januari. Vlahovic dan Lukaku, siapa yang lebih baik menurut Capello? Ex-pelatih Juventus Fabio Capello menilai Dusan Vlahovic adalah penyerang yang secara teknik lebih baik ketimbang Romelu Lukaku. Musim ini Lukaku balik ke Chelsea. Dalam musim sebelumnya, ia merapat ke Inter Milan dan tampil ganas di lini serang Nerazzurri. Sayangnya di Chelsea pada musim ini, performa Lukaku melempem. Ia kesulitan menampilkan performa yang sama seperti saat masih di Inter Milan. Romelu Lukaku pun kerap keluar masuk tim, termasuk di laga melawan Lille di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di mana ia dicadangkan oleh Thomas Tuchel. Fabio Capello lantas membahas apa alasan Lukaku bisa gacor di Inter Milan. Ia mengatakan Lukaku cocok dengan gaya main yang diusung oleh Antonio Conte, plus unggul secara fisik dari para bek di Serie A. Lukaku sangat cocok dengan gaya serangan balik Conte di Inter karena ada banyak ruang. Ia memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang memungkinkannya untuk meratakan bek-bek di Serie A, katanya kepada Sky Sport Italia. Di sisi lain, Chelsea memainkan taktik yang berbeda dibandingkan dengan Inter bersama Conte. Selain itu di Inggris, Lukaku menghadapi para bek yang secara fisik punya kekuatan setara dengannya. Namun, Chelsea memainkan jenis sepak bola yang sangat berbeda dengan banyak umpan pendek dan Lukaku tidak memiliki ruang yang sama untuk bergerak. Ia juga menemukan bahwa di Inggris, para bek memiliki fisik yang mirip dengannya dan lebih banyak bertahan. Terangnya, Lukaku memiliki kekuatan dan ruang untuk berlari ke arah bek dan membalikan permainan. Ia tidak mempertimbangkan kesenjangan antara Serie A dan Premier League ketika ia kembali ke Chelsea. Imbuh Capello. Sementara itu bersama dengan Juventus, Dusan Vlahovic tampil apik. Ia mencatatkan start yang bagus, termasuk saat menjalani debutnya di Liga Champions. Ia langsung mencetak gol kilat saat bersua Villarreal. Menurut Fabio Capello, Vlahovic akan menjadi penyerang papan atas dunia. Dan menurutnya, ia lebih bagus secara teknik ketimbang Romelu Lukaku. Vlahovic memiliki segalanya untuk menjadi penyerang hebat. Ia tidak memiliki kekuatan fisik seperti Lukaku, tetapi secara teknis, ia jauh lebih baik darinya, puji Capello. Usai laga melawan Villarreal, pelatih Juventus yakni Massimiliano Allegri memberikan pujian kepada Dusan Vlahovic. Ia mengatakan terkesan dengan permainan striker yang berusia 22 tahun tersebut, terutama saat harus menghadapi bek berpengalaman seperti Raul Albiol. Vlahovic menyuguhkan permainan yang sangat bagus, menghadapi bek seperti Albiol tidak pernah mudah. Villarreal memiliki pemain-pemain berpengalaman dengan teknik bagus. Serunya di laman resmi UEFA. Jelas, saya ingin menang 3-0, tapi tidak mudah mendapatkan hasil itu di sini.
tekanan kami sedikit kendur di babak kedua dan Villarreal membuat kami membayar itu, ucap Massimiliano Allegri. Rekor Del Piero lebih hebat daripada Dusan Vlahovic. Striker anyar Juventus Dusan Vlahovic mencatatkan rekor pemain debutan Liga Champions yang mencetak gol cepat 32 detik saat melawan Villarreal. Tetapi, dia dikalahkan legenda Juventus Alessandro Del Piero untuk 2 rekor lainnya. Vlahovic menjebol gawang Villarreal ketika timnya ditahan imbang 1-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pada Rabu, 23 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat 1 golnya itu, Vlahovic pun menorehkan rekor untuk Juventus. Menurut Optaco, striker asal Serbia itu menjadi pemain kedua termuda yang berhasil mencetak gol debut di Liga Champions untuk Bianconeri. Mantan striker Fiorentina itu melakukannya pada usia yang baru menginjak 22 tahun 25 hari. Tetapi, Vlahovic hanya kalah dari Alessandro Del Piero. Legenda Juventus itu mencatatkan gol debutnya di Liga Champions pada usia 20 tahun 308 hari. Untuk kecepatan mencetak gol, Del Piero juga unggul. Dia mengemas gol saat laga berjalan 20 detik dalam pertandingan melawan Man United pada tahun 1997, sehingga tetap menjadi gol tercepat Juve di Liga Champions. Vlahovic di posisi kedua di depan Gonzalo Higuain 74 detik melawan Tottenham Hotspur pada 2018 dan Mario Mandzukic setelah 77 detik melawan Real Madrid pada tahun 2018. Del Piero juga tetap menjadi pemain Juve termuda yang mencetak gol pada debutnya di Liga Champions pada usia 20 tahun 308 hari yang dicapai pada September 1995. Sedangkan Vlahovic berusia 22 tahun dan 25 hari. Adapun gol tercepat Liga Champions, Vlahovic hanya berhasil menempati posisi ke-19. Rekor tercepat dipegang oleh Roy Mackay 10 detik saat Bayern Munchen mengalahkan Real Madrid 2-1 pada Maret 2007. Gol debut Vlahovic belum memberi kemenangan untuk Bianconeri. Pada menit ke-66, Villarreal membalas melalui Dani Parejo dengan tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti usai lepas dari penjagaan dari Adrien Rabiot.